Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyawati, guru FI Harapan Bunda Yani. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan 11 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar dari tanggal 8 November sampai tanggal 30 November 2022. Harapannya, dengan menonton video ini, semoga bisa membantu para pendidik dimanapun berada dalam rangka menyusun LPP berdiferensiasi kurikulum 2013. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video penjelasan bagaimana cara menyusun LPP diferensiasi berikut ini. Nah, sebelum kita menyusun RPP berdiferensiasi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu sendiri adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, seperti yang disampaikan di awal, kita yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, setelah kita mengetahui aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi, maka kita bisa menentukan strategi diferensiasi yang seperti apa yang harus kita gunakan untuk menjalankan pembelajaran diferensiasi ini. Ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Artinya, bagaimana materi yang kita sampaikan, yang kita ajarkan bisa sampai kepada siswa tentunya dengan kapasitas mereka masing-masing. Kemudian strategi diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini adalah proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Biasanya, diferensiasi proses ini ditandai dengan kegiatan berjenjang. Kemudian, yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Misalnya dalam berupa karangan, dalam berupa pidato, misalnya rekaman, kemudian diagram atau sesuatu yang ada wujudnya. Depresi produk ini biasanya kita kita kondisikan dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Misalnya anak kinestetik seperti apa nanti produk yang akan kita minta, kemudian anak yang gaya belajarnya visual seperti apa, dan anak yang gaya belajarnya auditori kita minta seperti apa. Itu yang diferensiasi produk. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana rancangan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi tersebut. Kita saksikan video penjelasan selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang
Apa itu pembelajaran diferensiasi? Kita akan mencoba untuk membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah memetakan kebutuhan siswanya. Nah, pemetaan kebutuhan ini bisa kita lihat dari 3 aspek yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, di sini yang saya gunakan adalah profil belajar murid berdasarkan gaya belajar siswa. Di mana berdasarkan data yang saya dapatkan, 5 orang berada pada tingkat kecerdasan kinestetik, 8 orang berada pada tingkat kecerdasan visual, dan 9 orang berada pada tingkat kecerdasan auditory. Ini nama siswanya sudah tertera. Kemudian setelah memetakan kebutuhan, baru kita diferensiasi proses yang seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk diferensiasi kontennya ini sama semua ya. Yang kedua, diferensiasi proses. Untuk yang kecerdasannya kinestetik, nanti diberi tugas mengamati video tentang volume bangun ruang, kubus, dan balok, dan menjawab pertanyaan secara langsung. Kemudian yang kecerdasannya visual, mengamati benda yang berbentuk kubus dan balok, atau kubus satuan, atau rubik mainan, balok satuan, dan memperhatikan teks materi volume bangun ruang, kubus, dan balok. Untuk yang kecerdasannya auditory, peserta didik mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru tentang materi, volume, bangun ruang, kubus, dan balok. Kemudian diferensiasi produknya. Untuk yang kecerdasannya kinestetik tadi, dia akan diminta untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita dan gambar secara langsung yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan dan menyampaikan hasilnya di depan kelas secara lisan dan tertulis. Kemudian yang kecerdasannya visual nanti menyelesaikan masalah dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan dan menyampaikan hasilnya dengan membuat kubus satuan atau balok satuan dari kertas. Untuk yang kecerdasannya auditory, menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan dan menyampaikan hasilnya secara tertulis. Nah, setelah kita memetakan kebutuhan siswa, baru kita bisa langsung menuju ke rencana pelaksanaan pembelajarannya atau rancangan RPP-nya seperti apa. Karena ini masih menggunakan kurikulum 2013, tentunya sama ya. Yang pertama harus ada identitas sekolahnya dulu. Kelas 5, semester 2, mata pelajarannya matematika. Kalau udah kelas 5, matematika itu sudah terpisah dengan tema ya. Pembelajaran yang pertama, alokasi waktunya 2 jam pembelajaran dikali 35 menit. Kemudian ini kompetensi intinya sama seperti kompetensi inti pada biasa yang ada di kurikulum 2013. Kemudian setelah menentukan sudah ada KI-nya, baru kita ke KD-nya. Ya, kompetensi dasarnya ini yang pertama 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah, untuk yang pada pertemuan kali ini yang dipelajari hanya sampai di menggunakan kubus satuan saja ya. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama memahami satuan volume, yang kedua menganalisis unsur dan volume kubus, yang ketiga menganalisis unsur dan volume balok, dan yang keempat memahami cara menentukan volume kubus dan balok. KD yang berikutnya, KD 4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ini untuk IPK-nya yang tadi, untuk KD 4-nya.
Yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Nah, setelah dirumuskan KIKD-nya, baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Setelah membaca, mengamati gambar, dan menonton video tentang volume bangun ruang, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian kubus dan balok dengan benar. Ini merupakan masih di C1, pengetahuannya masih faktual. Tujuan yang kedua, setelah membaca, mengamati gambar, dan menonton video tentang volume bangun ruang, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian kubus dan balok dengan benar. Ini sudah C2, konseptual. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan diberikan pernyataan melalui gambar, peserta didik mampu menghitung volume bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Ini sudah masuk ke ranah C3, pengetahuannya konseptual. Tujuan yang keempat, dengan berdiskusi dan diberikan pernyataan melalui gambar, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume dengan benar. Ini sudah ranahnya C4, pengetahuannya sudah prosedural. Dengan berdiskusi dan diberikan pernyataan melalui gambar, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume dengan benar. Ini sudah C5, prosedural. Nah, selanjutnya media atau alat dan sumber belajar. Ini ada buku pegangan guru yang judulnya Senang Belajar Matematika, buku kelas 5. Buku penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Kemudian ada buku pegangan siswa, kemudian ada teks bacaan volume bangun ruang, kemudian ada gambar kubus dan balok satuan, dan yang kelima video volume bangun ruang. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan TIPEC ya, dan juga konstruktivisme. Modelnya adalah discovery learning dan metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagan materi. Nah, untuk bagan materi ini sebenarnya hanya saya gunakan untuk mempermudah memblok-blokkan materi apa saja yang harus saya ajarkan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk yang diajarkan pada pertemuan kali ini adalah materi yang berwarna pink saja. Kalau yang abu-abu ini adalah materi yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Biasanya nanti akan saya berikan warna yang berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Kalau sekarang pakai pink, bisa jadi pertemuan selanjutnya saya pakai warna hijau. Ya. Ini hanya untuk memudahkan saja sih. Bangun ruang, materi yang dipelajari adalah tentang volume bangun ruang, yang kedua tentang jaring-jaring bangun ruang, dan yang ketiga tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya fokus kepada volume bangun ruang saja. Yang akan dipelajari adalah tentang kubus, yang kedua tentang balok, dan di kubus itu nanti akan ada soal-soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sama juga halnya pada materi balok. Ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk bagian materinya. Untuk materi lebih jelasnya ada di RPP yang berupa Word-nya ya. Kita langsung ke kegiatan pembelajarannya. Untuk kegiatan pendahuluannya sama ya, membutuhkan waktu 10 menit. Ya seperti biasa kita memulai dengan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, kemudian berdoa, membiasakan mereka berdoa ya. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya. Kemudian mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dengan pengalaman peserta didik dengan mengajak siswa mengamati gambar macam-macam mainan yang berbentuk kubus dan balok. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan dibahas hari ini. Dan jangan lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi volume bangun ruang. Nah, untuk contoh-contoh mainan yang berbentuk kubus dan balok akan ada di slide berikutnya. Nah, ini contoh mainan ya. Ini mainan yang familiar, yang anak-anak semuanya punya. Nanti akan saya berikan pertanyaan sebagai stimulus dengan menunjukkan gambar ini kepada murid-murid saya. Apakah
kalian suka bermain Rubik, dan rata-rata biasanya anak-anak suka ya. Nah, Rubik ini dia berbentuk kubus, terdiri dari beberapa jumlah kubus satuan. Nah, ini yang berwarna-warna ini ada hijau, kuning, merah. Ini yang satu kotak, satu kubus, ini namanya satu kubus satuan ya. Biasanya ini yang saya akan bawa contoh. Kemudian saya juga biasanya membawa contoh kardus-kardus bekas makanan ya, atau biskuit yang berbentuk balok dan kubus. Nah, ini juga akan disajikan gambar Edu dan Udi sedang bermain. Ada banyak benda mainan mereka. Ayo amati bentuknya apa saja benda-benda mainan mereka. Di sini ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok. Nah, ini contoh benda-benda yang diamati oleh siswanya. Nah, kemudian itu yang diferensi di kegiatan pendahuluannya ya. Kita langsung ke kegiatan inti. Alokasi waktunya adalah 50 menit. Diferensiasi konten. Nah, yang pertama, guru menayangkan video volume bangun ruang. Ini merupakan pendekatan TIPEX dan merupakan sintak ke-1, stimulation, untuk model pembelajaran discovery learning. Ya, sintak pertamanya adalah stimulation. Nah, videonya nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua, siswa juga diminta membaca teks bacaan materi volume bangun ruang. Bersama guru melakukan tanya jawab tentang video yang telah mereka amati. Biasanya anak-anak itu setelah membaca muncul pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara menentukan volume kubus dan balok dengan kubus satuan? Dan yang kegiatan yang ketiga, guru mengeksplorasi pengetahuan murid dengan meminta murid menjelaskan bagian-bagian kubus dan balok. Ini sudah masuk ke sintak ketiga ya, data collection. Dan yang keempat, murid diberikan kesempatan untuk saling bertanya jawab tentang bagian-bagian kubus dan balok dan cara menghitung volume kubus dan balok dengan kubus satuan. Biasanya saya menggunakan balok yang transparan ya, untuk memasukkan kubus satuan yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dibuat dengan menggunakan kertas. Dan yang kelima, siswa menghitung volume bangun ruang kubus dan balok berdasarkan LKPD yang dibagikan. Di lampiran berikutnya akan ada contoh-contoh soal yang berada di LKPD yang dibagi. Bangun ruang, subbab, volume bangun ruang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak feedback, siswa dapat 1. Menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume, seperti kubus satuan dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan benar. Mengenal volume. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa satuan volume yang biasa digunakan adalah milimeter kubik atau mm pangkat 3, sentimeter kubik atau cm pangkat 3, dan meter kubik atau m pangkat 3. Volume kubus. Volume 1 cm kubik adalah sebuah kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing adalah 1 cm. Kubus dengan volume 1 cm kubik disebut dengan kubus satuan. Pada saat kamu ingin mencari sebuah volume bangun ruang, maka bayangkan bahwa bangun ruang tersebut dapat kamu pisahkan menjadi lapisan-lapisan. Sekarang mari kita hitung ada berapakah banyaknya kubus satuan yang dapat memenuhi kubus besar. Kita masukkan satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 kubus satuan pada lapisan yang pertama. Lapisan pertama telah terisi, kita akan mengisinya hingga penuh. Kita masukkan kembali kubus satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kubus satuan. Kita isi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kubus satuan. Sekarang kubus besar telah terisi penuh. Ada lapisan berwarna biru, kuning, dan merah. Mari kita hitung ada berapakah jumlah dari kubus satuan. Lapisan biru ada 9, kuning 9, merah 9. Jika kita jumlahkan semuanya, jadi hasilnya adalah 27 kubus satuan. Coba kita hitung berapakah banyaknya kubus satuan dengan cara yang berbeda. Kita hitung terlebih dahulu berapakah panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya ada 3 kubus satuan. Lebarnya ada 3 kubus satuan. Dan tingginya ada 3 kubus satuan. Kubus ini memiliki panjang rusuk 3 kubus satuan. Nah, sekarang coba perhatikan, alas kubus berbentuk, ya, tepat, persegi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi sama dengan, ya benar, sisi kali sisi. Atau dalam hal ini rusuk kali rusuk ya. Luas alas kubus sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 kubus satuan. Maka kita peroleh jumlah kubus satuan sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Dalam hal ini kita dapatkan bahwa volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Mari kita lanjutkan untuk volume balok. Sama halnya dengan kubus, balok memiliki 6 sisi dengan 3 sisi saling sejajar. Namun tidak seperti kubus yang memiliki panjang rusuk sama. Pada balok terdapat rusuk panjang, lebar, dan tinggi yang belum tentu sama. Mari kita hitung panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus satuan. Sekarang lebarnya 1, 2. Lebarnya 2 kubus satuan. Dan tingginya ada 2 kubus satuan. Coba ingat kembali, alas balok berbentuk, ya betul sekali, persegi panjang. Maka luas persegi panjang sama dengan, ya panjang kali lebar. Jadi luas alas balok sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Maka jumlah dari seluruh kubus satuannya kita peroleh jumlah seluruh kubus satuan sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 kubus satuan. Dalam hal ini kita peroleh bahwa rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi.